Seorang pria botak sedang bermain push rank di ponselnya, lalu tiba-tiba ponselnya rusak. Pemuda itu bingung. Ia segera membawa ponsel itu ke counter service. Setelah bapak itu mengecek HP-nya, tukang servis mengatakan bahwa LCD ponsel rusak nak botak dan harus diganti, seharga 400.000. Pemuda itu marah. Gila lu, gua kemarin lihat di toko online, harganya nggak segitunya. Ia merasa mahal karena di online harganya cuma 100.000 belum dipotong promo voucher. Lalu, tukang servis memberikan alatnya supaya diperbaiki sendiri. Ya sudah, perbaiki sendiri, kata tukang servis. Pemuda itu pun mencoba mengganti LCD sendiri. Namun saat membuka ponsel, tiba-tiba HP itu keluar asap dan ponselnya terbakar. Itu kan botak. Begitulah, kalau melakukan sesuatu tanpa ilmu, ilmu itu mahal. Jangan meremehkan hal kecil jika tidak tahu ilmunya. Pemuda itu menyesal dan merasa rugi. Pada akhirnya, karena HP rusaknya, para dia membeli HP baru. Pergi kamu, pembawa sial. Teriak seorang ayah sambil melemparkan tas. Pemuda itu pergi. Yang kubawa cuma 50.000 dan satu ransel pakaian Dharma, ucap pemuda itu sambil menahan tangis. Suatu malam pemuda itu duduk di teras masjid. Bang, boleh tidur di sini? Ucap pemuda ke marbot masjid. Iya dek, tapi besok cari kerjaan ya. Suatu pagi, pemuda itu berjalan keliling cari kerja. Dan di depan warung makan. Lapar? Tapi uang tinggal 20.000. Terpaksa dia makan di warung seafood dengan uang terakhir. Karena di warung sangat ramai, tiba-tiba pedagang warung menawarkan, "Hai, Brody, lo olang wajah pengangguran, lo olang mau kerja nyuci piring nggak?" Anak itu mengiyakan. 6 bulan kemudian, nabung dari gaji 50.000 hari. Setahun kemudian, berdiri di depan kedai seafood sendiri. Alhamdulillah, rezeki dari cuci piring. Dan sekarang, di depan rumah baru. Bapak, ini kunci rumah untuk Bapak. Pesan moral. Gue bingung juga soalnya orang tua Brody, pokoknya ridho orang tua segalanya. Tolong isi di komentar ending yang bagus, harusnya gimana Brody? Seorang perampok menyelinap ke rumah petani tua yang hidup sederhana. Hehe, tidak ada orang di sini. Kata perampok itu. Pas membuka pintu, ia terkejut dan ketahuan. Dia mengancam, Harta atau nyawa. kata perampok itu. Namun Pak Tua hanya tersenyum dan berkata, "Kau pasti lapar, duduklah makan bersamaku." Aku bukan tamu patua. Aku perampok. Keheranan. Aku hanya punya sedikit harta, tapi jika kau butuh, ambillah. Terkejut oleh sikap ramah itu, Pak Tua lalu berkata, "Nak botak, hidup ini lebih indah jika kita memberi bukan mengambil." Kata-kata itu mengguncang hatinya. Malam itu dia pergi tanpa mengambil apapun. Beberapa bulan kemudian dia kembali, membawa beberapa uang sebagai ucapan terima kasih karena dia sudah bekerja di Asosiasi Pahlawan. Pesan moral dari cerita itu, tolong isi di komentar. Seorang nelayan yang miskin namun baik hati. Suatu hari ia menangkap seekor ikan kecil berwarna emas. Saat hendak memasukkan ikan ke dalam jaring, ikan itu berbicara. "Brody, lepaskanlah aku. Aku adalah ikan ajaib, dan aku akan mengabulkan satu permintaanmu." Nelayan itu terkejut, tapi karena merasa cukup dengan hidupnya yang sederhana, ia berkata, Aku tak butuh apa-apa, nak. Pergilah dan hiduplah dengan bebas. Ikan itu terharu dan tetap ingin membalas kebaikan si nelayan. Esok harinya, ketika nelayan pulang dari laut, ia terkejut melihat rumahnya berubah menjadi lebih baik dan ada banyak makanan di dalamnya. Kebaikan hatinya membuat ia hidup berkecukupan, meski tanpa pernah meminta. Pesan moral. Kebaikan hati yang tulus akan membawa berkah tanpa kita minta dahulu. "Hayu kawin," kata seorang pria melamar kekasihnya. Perempuan itu memandangnya lalu mulai tertawa. Haha, menikah denganmu dengan seseorang yang miskin sepertimu? Suaranya penuh ejekan. Lagi pula, aku sudah bertemu seseorang yang benar-benar bisa memberiku apa yang kuinginkan. Menjauhlah dariku. Dengan hati yang hancur, pria itu melihat gadis itu pergi meninggalkannya. Tahun-tahun berlalu, suatu hari, gadis itu masuk ke showroom mobil mewah bersama pacar barunya. Saat berkeliling, dia melihat wajah yang tak asing. Itu adalah mantan pacarnya. Terkejut, dia menoleh padanya dan tersenyum mengejek sambil berkata, Kamu masih bekerja di pekerjaan kecil seperti ini? Pria itu tersenyum sopan dan bertanya, "Ada yang bisa saya bantu, Nona?" Pacarnya menjawab, "Tunjukkan mobil seharga 100 juta pada kami." Pria itu tertawa kecil dan menjawab, "Di sini, mobil-mobil, kami dimulai dari harga 1 miliar." Merasa kesal, gadis itu memanggil manajer dan mengeluh. Karyawan ini menghina kami. Manajer mendekat dengan senyum, "Nona, dia bukan karyawan, dia pemilik showroom ini." Gadis itu menatapnya terpana. Dia berkata, dengan tenang, "Silakan cari showroom yang sesuai dengan anggaran dompet Brody." Untuk pesan moral yang cocok isi di komentar. Seorang anak yang suka membuat onar, ia selalu mencuri makanan hingga dicap buruk oleh warga. "Anak ini tidak akan berguna," kata salah satu warga. Namun anak itu malah menertawakannya dan berkata, "Kau yang tidak akan berguna." Lalu dia pergi. Suatu hari, anak itu kepergok mencuri roti oleh pemilik toko. Tolong anak itu mencuri, mahasiswi di sebelah toko yang melihatnya langsung mengejar. Anak itu panik, membuatnya terjatuh dan tertangkap, lalu dibawa ke orang tuanya. Orang tuanya hanya bisa meminta maaf dan mengganti kerugian. "Ari mane ujang setiap hari mencuri, abah tidak pernah ngajarin kamu begitu, dasar anak haram." Anak itu menangis dan pergi. Di situ ada seorang nenek tua sebatang kara kok menangis, "Maafkan aku nek, tidak bisa membawakan makanan lagi."
Si abah yang sedari tadi mengikutinya terkejut melihat anaknya. Ternyata anak itu mencuri karena ingin menolong Jang. Niatmu menolong itu mulia, tapi caramu salah. Kebaikan tak akan pernah berkah jika dibangun di atas kesalahan. Bantulah dengan cara yang benar agar hatimu tetap tenang. Pesan moral, jangan mencuri, meskipun untuk kebaikan. Seorang anak laki-laki terkenal karena kenakalannya di sekolah. Dia sering bolos dan tidak masuk sekolah dari rumah. Dia berpura-pura berangkat sekolah agar orang tuanya tidak curiga. Suatu hari, anak laki-laki itu kembali akan bolos sekolah. Dia malah pergi ke warnet bermain game bersama temannya. Namun dia diikuti oleh wali kelas yang terkenal disiplin, menatapnya tajam. Anak itu akhirnya dihukum berdiri di tengah lapangan. Sepulangnya ke rumah, ia langsung mengadu kepada ayahnya. "Apa? Kamu dihukum di sekolah?" teriak ayahnya yang terkenal keras dan mudah marah. Tanpa pikir panjang, ayahnya langsung membawa anak laki-laki itu kembali ke sekolah. Anak itu sangat puas. Dia yakin ayahnya akan membalas hukuman yang diberikan oleh gurunya. Tiba di sekolah, ayahnya berjalan dengan penuh amarah. Tanpa ragu, sang ayah berkata, "Hari ini anak saya dihukum. Dan saya rasa hukuman yang Anda berikan kurang maksimal." Anak laki-laki itu terkejut. Ayahnya tiba-tiba berbalik menatapnya dengan penuh kekecewaan. Lalu dengan marah mengeluarkan bimbang. "Kalau berharap ayah akan membela kenakalanmu," bentak sang ayah. "Kamu sungguh membuat ayah malu."